Ya, balik lagi PSR. Kali ini kita akan review film Zack Snyder Justice League. Atau dulu kita kenal dengan Justice League Snyder Cut. Akhirnya ya, penantian 4 tahun dari 2017 Snyder Cut rilis juga bukan di bioskop sayangnya, tapi di HBO Max atau streaming service. Di Indonesia sendiri kalian bisa subscribe lewat HBO Go atau Mola TV gitu. Mola TV ada HBO Go. So, kali ini gue sama Isman akan nge-review Zack Snyder Justice League. Susah ya sekarang ngomongnya ya. Kita kedepannya akan ngomong ke Snyder Cut gitu. Gue akan ngelit ininya, reviewnya. Kita nggak akan bahas reviewnya secara detail. Kalau kalian mau lihat review kita secara detail, kita banyak setujunya dengan review-review lainnya. Dan panjang. Udah filmnya 4 jam, nge-review detail panjang, men. Ini kita bikin Andre GX Cut gitu kalau mau bikin film ini. Atau anyway, baca kita di kumparan. Ya, betul. Kalau mau tahu detailnya dari review kita, baca aja artikel kita di kumparan.rewatch.com, ada review kita tentang Justice Snyder Cut ini. So, kalau ngomongin soal eksposisinya, subplot arc tiap karakter, ya kita agree lah itu bagus dengan durasi yang pas. Battle fight scenes-nya yang sangat improve sekali, jauh. Terus beberapa adegan-adegan jadi lebih mantep. CGI-nya yang memang nggak maksimal, tapi ya masih masuk akal. Terus pendekatan superhero-nya jadi lebih lebih majestic lagi. Karakterisasinya juga lebih mantep. Itu kita sudah setuju lah gitu. Kekurangannya yang minor-minor ya udahlah gitu. Tapi kita akan nge-review dari angle yang berbeda. Dari gue pribadi, gue nggak bisa ngelihat Snyder Cut ini sebagai satu film atau nge-reviewnya tuh dengan standar-standar film di sinema atau di bioskop pada umumnya gitu. Karena 4 jam ini nggak mungkin bisa ditaruh dalam bioskop. Kan standar di bioskop tuh rata-rata 2 jaman, maksimum 2,5 jam lah, 3 jam kayak Endgame gitu. Endgame 2 jam 40 menit kali ya, gitu. Udah termasuk credit title dan lain-lain. Enggak, dia 3 jam. Endgame 3 jam ya? 3 jam. Termasuk credit title. So, gue agree bahwa film ini bagus 4 jam, tidak terasa. Kayaknya banyak juga yang berkomentar bahwa nggak terasa ya. Karena durasi kan biasanya bikin kita kayak, aduh ini bakal pause di tengah-tengah nih, atau bakal istirahat nih. Pengalaman gue nonton habis pulang kerja, capek, ngantuk, 10:30, tapi gue berekspektasi bahwa gue cicil nanti besok lanjut lagi gitu, kan lumayan gitu daripada nonton sekaligus nggak nyicil gitu. Gue malah kebablasan, enjoy sekali gitu. Tapi ini nggak akan bisa, penilaian gue ini nggak akan bisa sama kalau ini diadakan di bioskop, karena cinema experience-nya beda gitu. Well, positive way, environment di bioskop akan ngebuat kayak kita dapat pengalaman audio dan visual yang bagus gitu, tapi dalam pengalaman nonton selama 4 jam itu akan beda gitu. Akan mungkin di tengah-tengah gue akan boring, mungkin gue kedinginan, gue pas WC dan lain-lain. Sedangkan kalau gue nonton di rumah, gue bisa sambil makan, gue bisa sambil ke WC, sambil nonton, pause bentar dan lain-lain. Jadi pengalamannya beda. Tapi overall dari sisi kenikmatan dan story wise dan menontonnya, gue enjoy. Semua reviewer bilang kebagusannya positifnya gue setuju gitu. Kalau lu gimana? Angle yang berbeda? Oke, gue akan bicara dari sisi jamnya juga. Jadi gini, mungkin sedikit trivia. Jadi sebenarnya yang versi 4 jam ini itu bukan versi yang paling komplit sebenarnya. Jadi gue baca di salah satu interview, Zack Snyder bilang dia punya paling nggak sekitar 9 versi Snyder Cut. Ada yang lebih panjang dari 4 jam. 4 jam ini ada yang dia pilih, yang dia rasa ada di tengah-tengah middle, di mana orang masih bisa nikmati dan tidak akan kecapean. Dan menurut gua 4 jamnya ini sebenarnya kayak pedang bermata dua. Jadi di satu sisi dia memberi banyak keuntungan. Berkat 4 jam ini maka dia bisa mengeksplor ceritanya lebih jauh. Kemudian dia bisa memastikan flow dari satu plot ke plot yang lain lebih enak, dan memastikan setiap karakter mendapatkan development yang cukup. Walaupun ada juga yang development-nya so-so seperti Wonder Woman. Tetapi di sisi lain faktor 4 jamnya ini itu bisa menjadi masalah ketika misalnya kita mikir begini,
kalau 4 jam ini menjadi standar soal bagaimana menceritakan film superhero dengan baik, itu nantinya gimana? Apakah ini bakal studio-studio atau sinias-sinias lainnya akan mengikuti pola serupa? Kalau gitu nantinya orang-orang akan lebih milih untuk membuat film superhero di streaming service dibanding di bioskop yang dimana bisa memberikan cinematic experience atau collective experience. Nah, gue sepanjang nonton Snyder Cut tuh ada kekhawatiran soal itu sebenarnya. Jadi dengan 4 jam ini tuh, wah, berkat 4 jam ini film ini tuh jadi terasa hampir perfect. Cuman mungkin nggak sih film ini tayang di bioskop? Nah, gue pikir, ini kosnya kalau dipangkas sedikit-sedikit, bisa lah nih 3 jam dia masih bisa main di bioskop seperti itu. Cuman gue pikir, ini wajar sih Zack Snyder pilih 4 jam karena dia sendiri sebenarnya punya problem yang cukup unik adalah dia itu kalau bikin film adalah mau dikasih batasan berapa gitu, dia akan bikin sepanjang mungkin dulu. Pokoknya yang dia merasa apa yang dia simpen di kepala, di hati itu semuanya terungkapkan, habis itu baru dia pangkas. Nah, makanya ketika filmnya full jadi Snyder Cut-nya benar-benar tanpa cut selesai, terus sama Warner Bros diminta untuk bikin versi 2 jam, dia kelimpungan sendiri. Ini mau gimana dibikin jadi 2 jam? Akhirnya karena dia kesulitan untuk bernego soal durasi-durasi yang pas, dia keluar karena dia sendiri lelah dengan masalah keluarga waktu itu karena anaknya bunuh diri. Joss Whedon masuk dan akhirnya dia reshoot supaya bisa di 2 jam. Nah, yang menurut gue adalah yaitu 4 jamnya di sini tuh kayak pedang bermata dua. Jadi adalah di satu sisi ini menunjukkan bahwa ini bisa menjadi standar baru untuk film superhero, gimana memberikan cerita yang compelling, detail, gimana semua karakter dapat development yang komplit. Tetapi di masa depan ini bisa menjadi acuan, jangan-jangan untuk bikin film dengan kualitas serupa, maka butuh 4 jam juga, maka butuh streaming service dibanding bioskop. Akhirnya cinematic experience dikesampingkan demi bisa menikmati cerita yang paling komplit, kurang lebih seperti itulah. Yes, kalau memang ini bisa jadi benchmark untuk film-film superhero selanjutnya sih, ya nggak tahu juga ya apakah possible ya. Tapi yang menarik dari Snyder Cut tuh sebenarnya yang bikin dia pintar sih, dia bikin mecah itu jadi part. Dari kasih part 1 selesai, part 2 selesai. Jadi kita, kayaknya ini pause di sini deh. Ya. Itu ngebuat kayak kita jadi ngerti 3 babak dalam satu film utuh dipecah jadi beberapa babak, jadi sub babak kayak gitu. Jadi kita jadi dapat flow-nya. Udah ganti part, balik lagi nih ke babak pertama, first act, terus ke second act, mainnya apa, ditutup dengan apa. Gitu. Jadi kerasa kayak apa ya? Nggak penuh dan enak eksposisinya. Dan jadi kerasa seperti filmnya Quentin Tarantino. Kalau lu lihat film Quentin Tarantino kan basically ada chapter-chapternya kan, dengan salah satu film yang terpanjang kayak Hateful Eight, itu yang dimana durasinya hampir sama dengan Zack Snyder Justice League, hampir 4 jam. Itu juga dia bagi jadi beberapa cut, dan itu cut-cutnya itu, chapter-chapter itu yang kemudian dia pakai untuk bikin serial di Netflix. Iya. Sama lagi gitu, cuma dipanjangin doang. Anyway, gitu aja kali ya. Mungkin terakhir impresi aja kali ya. Teman-teman mungkin perlu tahu impresi kita nonton ini apa yang highlight utamanya, apa yang bikin kalian kayak wow gitu, yang bikin tahu. Gimana? Kalau dari lu gimana? Oke, kalau impresi gue, ini film yang jauh lebih superior dibanding Justice League yang dibuat oleh Joss Whedon. Karena bener, nggak salah untuk nyebut misalnya Joss Whedon ya butchered Snyder's Vision gitu lah. Dia emang gue merasa Joss Whedon mungkin terpaksa juga ngubah banyak karena dia dikasih waktu 2 jam. Basically dia harus potong sana sini karena sulit juga untuk bikin versi 2 jam dari yang dimiliki oleh Zack Snyder. Nah, makanya ketika kita melihat versi Zack Snyder dengan premis yang sama, tapi eksekusinya jauh berbeda, dan gue suka karena ini ya, seperti yang tadi gue katakan, development karakternya bagus, flow-nya enak, dan film ini terasa sangat-sangat megah gitu. Gue mendapat experience seperti nonton film Lord of the Ring ketika nonton Zack Snyder Justice League. Dan gue juga suka setup-nya dia untuk Justice League 2 dan 3 yang so far Zack Snyder bilang kemungkinan tidak akan terwujud. Makanya dia sangat royal memberikan detail-detail soal Justice League 2 akan settingnya di Nightmare, baru balik lagi ke setting utama di Justice League 3. Cuma kalau ini memang benar-benar film terakhirnya dia, di mana menjadi akhir dari trilogi Man of Steel, Batman v Superman, dan kemudian Zack Snyder Justice League, gua rasa oke, ini akhir trilogi yang bagus gitu.
Ya kalau gue karena gue suka Batman, jadi gue seneng banget karakterisasi Batman di sini ya. Benar-benar kelihatan sangat berguna dan benar-benar mimpin tim banget gitu. Dia benar-benar bisa mimpin tim, leading the team. Jadi bisa dibilang bahkan Superman pun juga ya ngikut dia gitu, ngikut si Batman. Memang sih ada beberapa kekonyolan di tengah-tengah scene yang menurut gue kayak apaan sih gitu. Kayak Superman kan udah bisa keliling dunia dalam satu waktu dan bisa denger keresahan-keresahan orang, tapi dia kenapa menuju ke Alfred dulu sebelum pergi ke Batman dan ya, tim gitu. Itu kayak kekonyolan seperti itu lah gitu. Ada tapi beberapa hal. Gue agak kurang setuju yang Batman tadi lo bilang bagus. Menurut gue baik Zack Snyder maupun Joss Whedon punya penggambaran karakter Batman yang yes. Betul. Ya gue kehilangan intro Batman yang super keren banget di Joss Whedon punya. Di sini nggak ada kan di Snyder Cut, tapi di sini gue ngeliat Batman ini cukup berperan gitu. Meskipun warehouse scene favorit gue yang gue pikir bakal akan ada action dari Batman yang serupa dengan warehouse scene-nya di BVS ada lagi, tapi ternyata nggak ada gitu. Memang tapi improvement banget, sebagai bayarannya improvement banget. Scene fighting-nya di Wonder Woman, Aquaman jadi kelihatan berguna banget gitu, jadi powerful banget. Flash udah jadi keren banget, show stealer sekali, Cyborg lebih powerful banget gitu, enak gitu. Jadi porsinya dapat semua pas gitu. So of course impresi terbesar adalah Joker gitu. Kalau misalnya Batman karakter superhero favorit gue, pilihan favorit gue Joker gitu. Di situ sedikit cuma ngobrol perannya, tapi wah itu menimbulkan banyak pertanyaan untuk kayak bakal dibawa kemana Justice 2, dan cukup lah adegan itu untuk ngebuat excitement gitu. Itu kalau dipisah tuh ya itu kayak bisa trending sendiri kali itu satu scene itu. Ya. Cukup gitu, cukup banget sih, karena pas lah gitu, pas banget setup ke situ itu pas banget lah gitu. Dikasih premonition di tengah-tengah, ini mati, tiba-tiba di terakhir ditunjuk Mira, Deathstroke dan yang lain-lain gitu. Cukup. Gue happy banget gitu. Endingnya menyesal kenapa ini nggak lanjut. Dan ini untuk orang yang awam, nggak banyak referensi, juga enak gitu. Beda dengan BVS yang butuh banyak referensi. Kalau ini tuh, gue nggak tahu Martian Manhunter siapa, gue nggak tahu si ini siapa, gue nggak tahu Atom Smasher. Tapi gue bisa ya, kayak gue tahu jadi something nih, dia akan jadi sesuatu. Jadi itu cukup aja, nggak perlu tahu dia akan jadi siapa. Gitu sih, itu impresi gue. Oke. Kalau itu paling, gue paling kalau mau nambahin paling cuma mau bilang ya Snyder belajar banyak sih dari misalnya problem-problem yang ada di Man of Steel di MVS, di mana Zack Snyder Justice League ini secara feel lebih light, lebih fun, dan ya gue mungkin akan dimusuhi banyak orang dengan mengatakan bahwa mungkin Zack Snyder belajar beberapa hal dari Marvel dalam cara deliver joke, sehingga film ini joke-joknya walaupun sporadis tetapi porsinya pas dan tidak over the top gitu lah. Jadi kerasa berbeda dengan film-film sebelumnya. Kayaknya dia belajar ketika dibilang BVS terlalu dark, Man of Steel terlalu gloomy gitu, dia belajar okay, let's do with the Marvel way deh. Kita coba buat bikin tone-nya lebih light, dan ternyata film ini jadi sangat fun gitu. Iya, dia tuh sebenarnya dry jokes lah. Kelihatan di BVS jokesnya, dia ngobrol Clark Kent sama Bruce Wayne terus diberhentiin sama si Lex Luthor, itu kan lucu gitu. Ya itu dari media mana gitu, yang apa gue udah pernah beli gitu gimana, itu kan menurut gue lucu gitu, cuma dry jokes gitu. Oke, but anyway, itu aja review dari kita. Jadi kita sepakat dengan kebanyakan orang yang memang bagus, tapi kita punya angle yang berbeda. So, thank you udah nonton. Kalau mau baca review kita yang lebih detail dan lengkap, baca aja di kumparan.bestofviewers.com. Gua nggak ada Andri GX Cut, jadi di membership tidak akan muncul nih versi cut penuhnya. Anyway, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, play it to stop just rewards. Cut!